Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai bab fluida dinamis. Baik, di sini kita punya soal. Di sini air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A, B, dan C adalah 6, 5, 4. Jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, maka cepat aliran pada pipa A adalah baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Di sini kita menggunakan yang namanya prinsip persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Artinya bagaimana? Ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu pipa, ya, mau berapapun diameternya, mau berapapun jari-jarinya, luas penampangnya, di titik manapun, di luas penampang manapun, itu ternyata debitnya selalu sama. Artinya secara matematis dapat kita definisikan bahwa kalau misalkan kita punya suatu pipa dengan luas penampang berbeda, maka tetap debitnya selalu sama gitu. Jadi kalau misalkan saya punya pipa seperti ini gitu ya, terus saya ubah deh ya. Ini saya ubah gitu ya. Nah, kalau ini kita garis panjangin gini. Nah, agak jelek ya. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya dua pipa nih, kita punya pipa. Nah, misalkan seperti ini, kita punya dua pipa seperti ini, ya. Nah, pipa ini saya aliri dengan air gitu ya. Kita aliri dengan air. Air ini tentunya akan berjalan ya dari sini ya, nanti akan berjalan ke sini. Nah, jadi dia akan berpindah dari pipa besar ke pipa kecil gitu ya. Nah, menurut persamaan kontinuitas, debit aliran air yang mengalir di pipa yang besar dengan di pipa yang kecil itu kan selalu sama gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, kita punya selang ya, selang itu kan kalau misalkan kita nyiram, kalau misalkan kita mau lebih kuat laju daripada si airnya itu, jadi biar jangkauan dari si air itu lebih jauh, itu kita ini kan apa ujungnya itu ujung dari si keran itu kita pipihkan, kita kita kecilkan lebarnya sehingga akhirnya menjadi airnya itu menyembur dengan lebih cepat gitu. Nah, menurut persamaan kontinuitas ternyata debit sebelum kita mampatkan si ujung si keran itu dengan setelah kita mampatkan itu debitnya sama. Banyaknya air yang keluar dalam persatuan waktu baik sebelum dan setelah dimampatkan si pipanya itu ya atau si kerannya itu ya akan sama. Yang menjadikan perbedaan itu hanyalah kecepatan dari fluidanya ketika keluar. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih pelan. Tapi banyaknya air yang keluar persatuan waktu itu tetap sama gitu. Jadi ini yang menarik gitu ya. Jadi kalau misalkan ini luas yang besar ya, ini pipa besar, ini pipa kecil. Cara matematis berarti Q dari yang besar itu sama dengan debit pada aliran yang besar sama dengan Q pada pipa yang kecil. Nah, ingat bahwa Q itu rumusnya apa? A kali V. Berarti A untuk yang besar, luas penampang yang besar dikali dengan kelajuan fluida di yang besar, itu sama dengan luas penampang yang kecil dikali dengan
kecepatan fluida pada yang kecil gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan kontinuitas gitu. Jadi persamaan kontinuitas seperti itu. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Jadi bagaimana cara kita menerapkannya pada soal ini gitu ya. Pada soal ini ya. Nah, pada soal ini artinya ya kita punya 3 pipa dengan luas penumpang yang berbeda-beda ya. Kita punya pipa A, punya pipa B, punya pipa C. Artinya begini ya. Ya, sesuai tadi hukum persamaan kontinuitas, berarti debit air di A sama dengan debit air di B sama dengan debit air di C. Itu adalah menurut persamaan kontinuitas. Di sini kita punya perbandingan pipa A, B, C. Ya, perbandingan luasnya. Nah, berarti di sini kita bisa buat luas pada yang A banding luas pada yang B banding luas pada yang C itu sama dengan berapa? 6 banding 5 banding 4. 6 banding 5 banding 4 gitu. Nah, jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, jadi volume pada di C itu adalah sama dengan V, maka volume di A ini berapa gitu ya. Volume A itu berapa? Oke, ini sebetulnya gampang. Pakai persamaan kontinuitas ini tadi ya. QA sama dengan QB sama dengan QC. Berarti saya bisa bilang bahwa kecepatan debit aliran di A sama dengan debit aliran di C ya. Pokoknya kan intinya di semua jenis pipa ya, di semua jenis pipa walaupun luas penampangnya berbeda, itu debitnya selalu sama ya. Berarti luas penampang di A sama di C kan berbeda. Walaupun berbeda tapi debit airnya tetap sama gitu. Berarti debit air di A sama dengan debit air di C. Oke. Debit air ini adalah tadi rumusnya luas kali kecepatan ya, A kali V. Berarti AA kali VA sama dengan AC kali VC. Kita mau mencari kecepatan di titik C. Berarti kelajuannya ya. Berarti untuk mencari VC ini sama dengan AA luas A dibanding luas C dikali volume dikali kecepatan A ya, betul ya. Nah, kita lihat AA ini angkanya berapa di perbandingannya? 6 gitu. Perbandingannya 6 untuk yang AA. Untuk yang AC itu 4 gitu. Berarti masukkan VC sama dengan AA nilainya berapa? 6. AC nilainya berapa? 4 gitu. Dikali VA itu apa? Oh, sorry. Maaf. Yang dicari VC ya. Oke, berarti kalau VC seperti ini. Kalau VC berarti kalau yang cari VA ini berarti sama dengan AC per AA kali VC gitu. Berarti volume di A sama dengan AC. AC berapa? 4 banding ya, di sini kita lihat koefisiennya AC itu adalah 4. AA itu adalah 6. Berarti 4 per 6 dikali dengan VC. Berarti VA sama dengan 2 per 3 kali VC. VC itu nilainya V. Berarti VA itu sama dengan 2 per 3 V. Nah, dapat VA itu sama dengan 2 per 3 V. Ya. Maka di sini dapat kita tulis kesimpulan, kecepatan di titik A ini sama dengan 2 per 3 dari kecepatan V. Gitu. Oke? Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi konsepnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe jikalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.